Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang pada hari ini akan mempresentasikan terkait kelompok Al-Qaeda. Adapun anggota kelompok kami adalah Farhan Argasya, Anissa Kamelia, Vivit Windila, Wanda Ekarisma, Elo Rizky Windia, dan Arisa Oktavianda. Dan pembahasan kita untuk hari ini adalah sejarah Al-Qaeda, tokoh pemimpin, tragedi 11 September, jejaring gerakan Al-Qaeda, dan juga struktur bentuk dari Al-Qaeda. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya Al-Qaeda. Jadi kelompok Al-Qaeda mulai didirikan pada tahun 1988 di Afghanistan, di mana pada saat itu Afghanistan tengah mengalami perang dengan Uni Soviet, sehingga membuat seorang tokoh yang berasal dari Arab Saudi yaitu bernama Osama bin Laden dan Abdullah Azzam yang merupakan seorang ulama dari Palestina memutuskan untuk membentuk suatu kelompok untuk menyerang kependudukan Uni Soviet di Afghanistan, di mana kelompok tersebut pada awalnya merupakan bagian peralatan dan kebutuhan persenjataan yang digunakan untuk melawan Uni Soviet. Kemudian, Osama berusaha untuk mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dengan kelompok tersebut dan melawan penyerangan yang dilakukan oleh Uni Soviet, sehingga beberapa tahun kemudian, setelah Uni Soviet mundur dari Afghanistan, kelompok tersebut tidak hanya menjadi suatu pangkalan logistik persenjataan saja, namun berkembang menjadi suatu kelompok jihadis dan secara resmi bernama Al-Qaeda atau yang berarti dasar. Semenjak berhasil memukul mundur Uni Soviet dari Afghanistan, Al-Qaeda memiliki ambisi tersendiri untuk membantu masyarakat Islam yang sedang tertindas. Selain itu, mereka juga ingin membentuk khilafah, yang artinya mereka ingin seluruh umat Islam bersatu dalam suatu kepemimpinan dan menghilangkan pengaruh-pengaruh orang Barat sehingga Islam dapat kembali bangkit dan bersatu. Namun, upaya Al-Qaeda dalam membela umat Islam, kelompok ini memberikan beberapa tindakan ekstrim seperti teror dan beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang-orang Barat untuk menghilangkan pengaruh mereka dari umat Muslim yang sedang mereka tindas. Karena bagi mereka, kekerasan dapat dilakukan atau diperbolehkan apabila tujuannya untuk menegakkan Islam. Beberapa contoh tindakan teror atau tindakan kekerasan yang mereka lakukan yaitu seperti tragedi 9/11 yang terjadi pada tahun 2001 di Amerika yang bahkan menewaskan lebih dari 3.000 orang, dan tindakan ini dipimpin langsung oleh Osama bin Laden. Namun 3 tahun sebelumnya, Al-Qaeda juga berusaha untuk menyerang pihak Amerika, yaitu di kedutaan besar Amerika yang berada di Nairobi dan 2 kota lainnya yang berada di Afrika. Sehari setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Al-Qaeda atau yang disebut dengan tragedi 9/11 ini membuat Presiden Amerika yang pada saat itu dipimpin oleh George Bush mengumumkan bahwa Amerika siap berperang melawan tindakan terorisme dan siap melawan para teroris Al-Qaeda yang berada di Afghanistan tersebut. Tidak berhenti di situ, PBB juga membuat resolusi DKPBB nomor 1368 yang menyebutkan bahwa seluruh negara diharapkan dapat bersatu dalam mendapatkan pelaku dan kelompok kejahatan tersebut. Selain itu juga melalui resolusi tersebut disampaikan bahwa PBB mengecam segala tindakan kekerasan kemanusiaan dan meminta negara-negara anggota PBB untuk bersiap memerangi segala bentuk terorisme. Selanjutnya, latar belakang tokoh pemimpin Al-Qaeda. Yang pertama, Osama bin Laden. Ia lahir di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 1957. Ia dikenal sebagai dalang penyerangan teroris melawan Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya. Menjelang tahun 1993, ia telah mendirikan suatu jaringan yang dikenal dengan Al-Qaeda. Kelompok tersebut mendanai dan mengorganisir beberapa serangan ke seluruh dunia. Kemudian sejak tahun 2001, Osama bin Laden dan organisasinya telah menjadikannya sebagai sasaran utama oleh Amerika sebagai kampanye perang terhadap teroris. Selanjutnya ada Ayman al-Zawahiri. Ia disebut sebagai pemimpin baru Al-Qaeda pada 16 Juni 2011. Beberapa pekan setelah kematian Osama bin Laden, dalam pernyataannya Al-Qaeda berjanji untuk meneruskan upaya jihad mereka di bawah pimpinan baru mereka, Amerika yang melawan Amerika dan pembantunya Israel. Zawahiri adalah orang nomor 2 di belakang bin Laden dalam daftar 22 teroris paling dicari yang diumumkan oleh pemerintah AS pada 2001. Selanjutnya ada Nasir Abdul Karim Al-Wuhaishi, yaitu mantan sekretaris pribadi Osama bin Laden. Adalah pimpinan Al-Qaeda di Peninsula Arab yang dibentuk pada 2009.
yang merupakan gabungan dua cabang Al-Qaeda di Arab Saudi dan Yaman. Pejabat AS yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa Wuhaishi telah ditunjuk sebagai tangan kanan Ayman al-Zawahiri. Kemudian ada Khalid al-Habib, berkebangsaan Mesir atau Maroko. Ia diidentifikasi dalam sebuah video yang dirilis November 2005 sebagai komandan lapangan Al-Qaeda di Afghanistan Tenggara. Kemudian ada Saif al-Adel, pria Mesir berusia 40 tahunan. Kemudian Saif al-Adel adalah nama alias dari mantan kolonel Angkatan Darat Mesir yang aslinya adalah Muhammad Ibrahim Makawi. Dia melakukan perjalanan ke Afghanistan pada 1980-an untuk melawan pasukan Soviet bersama Mujahidin. Adel pernah menjadi kepala keamanan Osama bin Laden dan diasumsikan banyak mengemban tugas komandan militer Muhammad Atif setelah dia tewas dalam serangan udara AS pada November 2001. Yang terakhir ada Mustafa Hamid, yaitu bapak mertua dari Saif al-Adel yang menjabat sebagai instruktur taktik di kamp Al-Qaeda dekat Jalalabad. Dia juga merupakan penghubung antara kelompok mereka dengan pemerintah Iran. Menurut AS, setelah jatuhnya Taliban, ia menegosiasikan relokasi yang aman untuk beberapa anggota senior Al-Qaeda dan keluarga mereka ke Iran. Pada pertengahan 2003, Hamid ditangkap oleh pihak yang berwenang di Iran. Namun satu laporan mengatakan bahwa dia dibebaskan pada 2011 dan kembali ke Mesir setelah revolusi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tragedi 9/11. Peristiwa 11 September 2001 atau tragedi 9/11 merupakan peristiwa runtuhnya gedung World Trade Center WTC di New York dan gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan serangkaian dari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh pembajak pesawat dengan menabrakkan dua pesawat yang merupakan milik dari penerbangan Amerika Serikat. Tidak hanya di Amerika Serikat, peristiwa ini juga memberikan ancaman ketakutan di seluruh dunia. Peristiwa 9/11 dianggap menjadi salah satu bentuk terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat George Bush menuduh Osama bin Laden yang merupakan pimpinan dari Al-Qaeda sebagai dalang dari peristiwa 9/11. Hal tersebut dikarenakan dugaan Al-Qaeda ingin melakukan balas dendam atas sikap Amerika Serikat yang mendukung Israel dan keterlibatannya di Timur Tengah. Akan tetapi hingga saat ini, tragedi 9/11 masih banyak menyisakan konspirasi besar, di mana sebagian menganggap jika ini merupakan tindak terorisme atau hanya konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat semakin peduli dengan ancaman terorisme sehingga George Bush mengeluarkan kebijakan War of Terrorism yang membuat dunia semakin gencar untuk memerangi terorisme. Dikarenakan Al-Qaeda adalah organisasi Islam, Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia menganggap jika Al-Qaeda adalah representasi dari umat Islam, sehingga sejak saat itu stigma tentang Islam dan terorisme banyak berkembang di masyarakat. Saya Risa Pavianda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait jejaring gerakan Al-Qaeda, di mana dinamika perkembangan Al-Qaeda yang semakin masif pastinya telah memberikan dampak terhadap jejaring dari gerakan Al-Qaeda itu sendiri. Sehingga dengan kepemimpinan yang terdesentralisasi, Al-Qaeda turut memiliki banyak afiliasi jejaring, seperti halnya ada Al-Qaeda in Arab Peninsula atau AKAP, yang merupakan salah satu dari 3 kelompok teroris di Yaman yang memiliki intensitas kegiatan terorisme paling tinggi setelah Houthi dan juga afiliasi grup ISIS di Yaman pada tahun 2015. Selain itu, ada juga Al-Shabaab atau Harakat Al-Shabaab Al-Mujahidin yang merupakan kelompok teroris di Somalia yang dikenal sebagai afiliasi Al-Qaeda dengan memulai serangan terorismenya pada tahun 2007. Selanjutnya ada Al-Qaeda in the Islamic Maghrib atau AQIM yang telah aktif di Algeria dan Mali sejak tahun 2007, dan di tahun 2015 AQIM telah berhasil melakukan 11 serangan terorisme. Ada juga Al-Qaeda in the Indian Subcontinent
yang telah memulai aktivitas serangan terorismenya di tahun 2014. Nah, serangan Al-Qaeda cabang baru ini dilakukan di Bangladesh, Pakistan, India, dan juga Afghanistan. Dan yang terakhir ada Al-Qaeda in the Suriah atau yang lebih dikenal sebagai Al-Nusra Front atau Jabhat al-Nusra yang telah aktif sejak Perang Sipil Suriah di tahun 2002. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan bentuk Al-Qaeda. Yang pertama yaitu, struktur kepemimpinan Al-Qaeda sendiri dijalankan secara vertikal, yang mana strategi berasal dari atas kemudian dikerjakan oleh dewan-dewan yang ada di bawahnya. Sedangkan struktur antar dewan berbentuk horizontal, di mana ketika menjalankan taktis dari atasan, mereka saling mendukung dan bekerja sama satu sama lain. Dalam melakukan perekrutan anggota, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Al-Qaeda. Yang pertama yaitu model the net, yaitu menargetkan sebuah populasi untuk dijaring. Biasanya hal ini dilakukan dalam sebuah perkumpulan atau majelis taklim. Setelah itu akan disebarkan beberapa media yang mendukung doktrinisasi kepada target, seperti video propaganda atau rekaman ceramah radikal. Yang kedua yaitu model the funnel. Pada cara ini, perekrutan menggunakan pendekatan bertahap kepada target yang sekiranya potensial untuk direkrut. Yang ketiga yaitu model the infection. Cara ini berupa perekrutan yang dilakukan orang terpercaya dari dalam Al-Qaeda. Orang ini akan menargetkan beberapa individu untuk dipengaruhi agar masuk menjadi anggota Al-Qaeda. Lalu yang terakhir yaitu model the seed crystal, yaitu dengan cara memanipulasi suatu populasi yang kemudian secara perlahan dapat dilakukan perekrutan. Lalu selanjutnya, dalam melakukan training, Al-Qaeda memiliki 3 standar pelatihan, yaitu pelatihan dasar, menengah, dan spesialisasi. Dalam pelatihan dasar, memberikan ajaran untuk dapat menyinggung mengenai perang gerilya serta hukum-hukum Islam. Sementara itu, pelatihan menengah, anggota Al-Qaeda diberikan ajaran mengenai penggunaan bahan peledak, teknik bunuh diri, serta penggunaan senjata berat. Lalu, dalam pelatihan spesialisasi digunakan untuk memberikan ajaran dalam tata cara bunuh diri menggunakan kendaraan berat. Sementara itu, dalam unit operasi dalam komite militer, anggota Al-Qaeda juga harus berlatih secara psikis untuk berperang. Bahkan Al-Qaeda sering memberikan instruktur yang profesional untuk mengindoktrinisasi, karena hal ini lebih penting daripada hanya mahir pertempuran militer. Seperti misal pilot yang digunakan dalam serangan 9/11 sebenarnya tidak terlalu terlatih dalam seni militer, namun dalam hal psikis mereka sudah tertanam doktrin rela mati demi berjuang di jalan Allah.